Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Sudahkah kamu bersyukur atas kebaikan Tuhan? Anak-anak, sebelum kita beraktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Taatlah kepada Allah dan janganlah hidup menurut keinginanmu yang dahulu. Pada waktu kalian masih belum mengenal Allah. Sebaliknya, hendaklah kalian suci dalam segala sesuatu yang kalian lakukan, sama seperti Allah yang memanggil kalian itu suci. Dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci sebab aku suci. Anak-anak, jika kalian sedang haus dan di hadapan kalian ada 2 buah gelas untuk kalian gunakan minum. Gelas pertama terbuat dari kristal dengan ukuran yang sangat cantik dan dengan harga yang mahal. Tetapi bagian dalamnya kotor dan berdebu. Sedangkan gelas yang satu lagi terbuat dari plastik biasa, tanpa ukiran namun dalam keadaan bersih. Manakah dari kedua gelas ini yang akan kamu pilih untuk kamu gunakan? Pasti kamu akan memilih gelas plastik biasa tetapi bersih, bukan? Anak-anak, gelas secantik dan semahal apapun, jika itu kotor, tentu tidak akan ada orang yang mau menggunakannya. Dan jika tidak digunakan, tentu gelas itu menjadi tidak berguna. Anak-anak, kita adalah seperti halnya gelas kristal yang cantik dan berharga mahal, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus dari dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin memakai kita sebagai alat untuk memuliakan namanya. Namun, seperti gelas yang kotor dan tidak dapat digunakan, demikian juga Tuhan tidak akan memakai kita untuk kemuliaannya jika kita masih kotor karena dosa. Jika kita ingin hidup kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, kita harus mau hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita hidup kudus? Pertama, cara hidup kudus adalah dengan menguasai diri dari segala hal yang sifatnya memuaskan keinginan sendiri yang berdosa. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Taatlah kepada Allah dan janganlah hidup menurut keinginanmu yang dahulu pada waktu kalian masih belum mengenal Allah. Anak-anak, sebagai anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, diberikan hidup yang baru dan disucikan dari segala dosa, maka hidup kita bukan lagi mengutamakan keinginan diri kita, melainkan mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita dipanggil untuk menjalani kehidupan kudus, yaitu melakukan apa yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Namun, kadangkala kita sulit melepaskan diri dari godaan yang menarik kita semakin jauh dari kehidupan yang kudus. Contohnya, ketika kita akan beribadah di hari Minggu, namun pada saat yang sama ada film yang seru atau ada game baru yang dapat kita mainkan bersama dengan teman secara online, kita tergoda untuk menonton film atau bermain game online daripada beribadah. Atau ketika kita sedang ujian, kita tergoda untuk menyontek. Atau saat kita ditegur oleh orang tua agar tidak terlalu sering bermain game, tapi kita malah tergoda untuk bermain game terus-menerus secara sembunyi-sembunyi. Apakah itu semua sudah menandakan bahwa kita telah hidup kudus di dalam Tuhan? Tentu tidak. Kehidupan anak-anak Tuhan yang kudus adalah dengan menguasai diri terhadap godaan atau tawaran dunia yang membawa kita untuk tidak menaati Tuhan. Kedua, cara hidup kudus adalah dengan berusaha hidup meneladani Tuhan Yesus. Tuhan adalah kudus, maka jika kita meneladani Tuhan berarti kita hidup di dalam kekudusan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16. Sebaliknya, hendaklah kalian suci dalam segala sesuatu yang kalian lakukan, sama seperti Allah yang memanggil kalian itu suci. Dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci sebab aku suci. Anak-anak, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, Tuhan tidak berjanji bahwa kehidupan kita akan selalu lancar. Ada waktunya kita akan menemui berbagai tantangan yang sulit, dan itu semua harus kita lalui. Pencobaan untuk melakukan dosa juga akan kita temui. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia, dia juga mengalami pencobaan untuk berbuat dosa. Akan tetapi, Tuhan Yesus dapat mengalahkan pencobaan itu dan memilih apa yang benar di mata Tuhan. Sebagai anak-anaknya, kita juga harus meneladani Tuhan Yesus untuk senantiasa bisa memilih melakukan apa yang benar, baik, dan berkenan kepada Allah Bapa, bukan sebaliknya mengikuti keinginan dari iblis. Anak-anak, hidup kudus bukanlah pilihan atau saran. Hidup kudus merupakan sebuah keharusan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tinggal di dalam Tuhan. Rasul Petrus mengatakan setiap kita yang telah dipanggil oleh Tuhan harus hidup kudus serupa dengan Tuhan. Jika kita hidup kudus, maka orang yang belum percaya kepada Tuhan boleh melihat kemuliaan Tuhan dan hidup kita menjadi kesaksian agar mereka dapat percaya kepada Tuhan dan dapat hidup kudus juga. Anak-anak,
Mari terus belajar untuk hidup kudus, semakin serupa dengan Tuhan yang kita sembah, dengan mampu menguasai diri serta berusaha meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Demikianlah kita mewujudkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang kudus. Amin.